Oke, ketemu lagi dengan saya di dalam sesi keempat tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Ya, tapi sebelumnya mungkin saya mengingatkan ada diskusi dan ada tugas di sesi ketiga yang harus diselesaikan. Jangan lupa karena tentu saja hal ini bantu untuk para mahasiswa untuk mendapatkan penilaian yang optimal. Nah, untuk beberapa diskusi saya sudah berikan komen, juga sudah berikan nilai. Cuma memang masih ada yang belum. Karena masih banyak yang terlambat, saya tetap tunggu. Tapi hati-hati, saya cuma diberi waktu untuk terlambat di 2 minggu kalau nggak salah. Kemudian nanti portalnya akan ditutup dan kami ini Tuton tidak berhak untuk membuka kembali ya. Jadi yang sudah terlambat tidak bisa tidak bisa memberikan nilai lah ya. Jadi sayang sekali kan ya. Nah, untuk sesi kali ini, sesi keempat ini kita bicara tentang pengembangan SDM. Di sini ada tutorial ya mahasiswa dalam mengembangkan SDM. Dalam intinya begini, banyak sekali orang tidak memahami SDM. Kita belajar dari buku-buku barat tentang SDM. Padahal kultur organisasi kita nggak seperti barat nih. Sedikit mau saya jelaskan perbedaan antara perusahaan Indonesia sama perusahaan barat beda. Saya potong pendek aja karena video ini kan video perkenalan sebenarnya, tapi ini tips buat teman-teman yang atau mahasiswa yang mau kerja habis kuliah kan kerja ya. Di perusahaan-perusahaan Indonesia jarang sekali seorang atasan memuji bawahan, jarang. Anda cerita pujian dari atasan itu jarang banget. Beda sama perusahaan-perusahaan Amerika. Amerika atau perusahaan asing itu memuji kalau Anda punya prestasi, punya apa, dia puji langsung. Atasan bisa puji Anda langsung. Tapi di Indonesia nggak pernah, karena memang budayanya nggak di situ. Bahkan begini triknya adalah ketika Anda dapat sesuatu yang bagus, Anda punya prestasi bagus, malah ditambahin kerja. Iya kan? Ditambahin kerjaannya, ditambahin ini tugasnya, tapi Anda jalanin aja. Intinya adalah saya pernah mempelajari SDM dan pernah ada di dalam SDM ya. Ini pengalaman yang nggak pernah kita tuh puji orang gitu di dalam tuh. Oh, Anda bagus tuh kerjanya gini. Enggak, malah kita perhatiin, ini bagus nih kerjaan. Kalau udah bagus gitu gimana? Ya udah, kita terus langsung kasih lagi kerjaan lagi, kita kasih kerjaan lagi. Terbebani nggak dia? Kalau tidak terbebani, kemudian lancar-lancar aja, kemudian dapat prestasi lagi, nah ini bibit. Bibit buat apa? Diangkat jadi supervising, diangkat jadi buat ini. Itu tujuan SDM di Indonesia. Beda sama negara lain. Model perusahaannya begitu. Setiap negara punya kultur organisasi atau behavior organization yang berbeda-beda. Nah, ini tip buat Anda ketika Anda lagi kerja, kemudian Anda punya prestasi, punya kerjaan ditambahin, jalanin aja. Nanti pasti di belakang itu SDM. Ya. Asal kerjaannya dari SDM ya. Bukan dari teman Anda, dari ini bukan. Ya, tapi memang dari atasan Anda yang ngasih. Ambil aja, nanti kan Anda akan terlihat sendiri kemampuannya gitu ya. Dari atasan ya, bukan titip kerjaan gitu. Kalau titip kerjaan Anda yang dibuat susah, maaf. Ya, tapi kalau memang kerjaan itu betul-betul delegasi dari atas gitu ya,
Nah itu tips dari saya ketika Anda masuk ke dunia SDM. Ya, kalau ilmu dari barat beda-beda ya, beda-beda. Jadi saya berharap berbeda antara kultur organisasi kita sama perusahaan-perusahaan asing. Ya, itu salah satu tip dari saya ketika Anda masuk ke dunia kerja. Mungkin nanti saya kasih tips lagi. Kemudian saya mengingatkan untuk mahasiswa yang mengerjakan tugas dan diskusi disegerakan supaya saya bisa masukkan nilainya ya. Bila ada yang belum ini karena memang banyak juga yang masih agak terlambat gitu ya. Nah, untuk materi-materi pokoknya Anda bisa cari di buku-buku modul ya. Sekarang sudah modul 5 bicara tentang pelatihan dan pengembangan SDM ya. Ini juga merupakan salah satu model inovasi di dalam peningkatan soft skill ya di dalam SDM ya. Gitu. Oke. Semangat terus belajar. Sukses selalu.